Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Radar Banten Podcast? Kembali lagi di podcast Radar Banten bersama saya Lydia. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber dari anggota komunitas anime, komunitas pecinta animasi Jepang. Akhir-akhir ini kan pecinta animasi Jepang tuh lagi marak banget ya Sobat Radar Banten Podcast di dunia, baik di dunia juga maupun di wilayah kita di Banten ini. Nah, halo Kak. Halo. Boleh kenalan dulu dong ke Sobat Radar Banten Podcast. Oke, boleh. Halo, aku Gilang. Aku member dari Nihonsuki Kyokai. Aku member dari tahun 2017. Jadi komunitas Nishikai. Nihonsuki Kyokai ya? Ya. Boleh tahu nggak itu artinya apa? Waduh. Nihonsuki Kyokai itu artinya adalah Nihonsuki Kyokai, klub pecinta Jepang. Nah sebenarnya apa ya? Literally itu sih gitu, Japan Lovers Club gitu. Emang artinya ya kumpulan orang-orang yang suka Jepang aja sih Kak gitu. Oke. Boleh tahu nggak, udah berapa lama sih terbentuknya komunitas Nishikai ini? Berapa lama aku bentuknya itu tuh udah hampir masuk 14 tahun ya. September nanti masuk 14 tahun. Pokoknya pertama kali Nishikai terbentuk itu 26 September 2010. Itu tuh basisnya tuh di Untirta ya Kak. Dulu tuh jadi buat cerita dikit ya. Apa the origin of Nishikai gitu kan. Jadi awalnya tuh Nishikai itu sebenarnya kayak grup kumpulan aja gitu, kayak teman-teman biasa yang emang suka ngumpul aja gitu kan di kampus gitu. Kebetulan hobinya sama kan, suka anime gitu kan. Itu tuh ya 2010 kan anime belum begitu rame ya. Udah masuk gitu, udah lumayan rame cuma belum begitulah gitu. Masih agak ya masih kecil lah gitu kata kita. Nah itu jadi isinya ya kumpulan anak-anak biasa aja ya, anak-anak Untirta yang hobinya sama aja gitu kan, kumpul gabut abis MK gitu kan, abis ada kelas gitu kan, kumpul bareng nih kita ngobrol apa gitu. Akhirnya ya kayak ya udah deh kita bikin ini aja gitu kan, bikin komunitas aja gitu kan. Nah, jadi itu tuh Nihonsuki Kyokai. Dulu itu ketua pertamanya itu Bang Victor itu dulu. Itu udah lama banget sih itu ya. Sebelum aku join juga soalnya. Coba ya begitulah origin singkatnya ya. Berarti Nishikai ini adanya di kampus Untirta. Nishikai itu basisnya di Untirta ya, basisnya. Cuma kita emang bukan khusus Untirta sih Kak, bukan khusus mahasiswa Untirta, cuma emang basisnya di situ gitu karena emang ya sesuai story tadi gitu kan, emang awalnya tuh orang-orang Untirta gitu kan. Cuma kita juga terbuka untuk umum gitu. Jadi ya orang-orang itu pelajar gitu kan, yang pekerja gitu. Itu join juga gitu. Meskipun ya mayoritasnya anak Untirta gitu kan, mayoritasnya anak Untirta gitu. Tapi ada juga yang dari luar. Ada Kak, ada yang udah ada yang udah kerja gitu kan. Ada yang udah kerja, ada yang umum aja gitu. Cuma kita dihususkannya at least ini sih 18 tahun ke atas gitu. Maksudnya yang udah legal lah ya, yang udah lulus lah gitu, udah lulus sekolah gitu. Sih. Kenapa Kakak tertarik di komunitas Nishikai? Udah harus cerita lagi nih. Cerita aku join Nishikai itu karena Nishikai itu unik aja sih Kak kalau menurut aku. Kalau misalnya dulu tuh background aku yang emang di sekolah tuh lebih ke klub-klub yang serius gitu kan. Aku dulu di Pramuka, udah gitu di debat club gitu kan. Rohis juga gitu kan, Wibu Rohis aku. Wibu Rohis gitu dulu ya. Cuma kayak ketika masuk kuliah gitu kan, aku pengen nyari yang santai gitu. Dan kemudian aku ngeliat anak-anak Nishikai itu lagi kumpul, itu tuh waktu di UKM Festival gitu, di UKM Fest gitu kan. Emang masa-masanya UKM di Untirta tuh lagi pada open recruitment. Nah kebetulan aku lihat mereka kumpul di antara yang lain ya, di antara stand komunitas UKM yang lain gitu kan. Nishikai dong nih yang main Uno gitu kan, kayak apa ini, tidak jelas sekali gitu, random sekali tapi terlihat menarik gitu. Jadi ya udah deh ikut gitu karena kebetulan hobi juga kan gitu. Jadi ya udah gitu sekalian aja gitu. Oke. Kakak kan berarti kalau masuk komunitas Nishikai ini suka nonton anime. Anime apa sih yang paling Kakak suka? Waduh, anime apa yang paling saya suka ya Kak? Agak ribet juga sih ya jawabnya karena taste orang kan agak berubah ya Kak ya. Sepanjang waktu tuh berubah gitu, ganti-ganti gitu. Mungkin dulu ketika aku sekolah gitu kan, aku tertariknya ke
genre-genre yang kayak romance komedi gitu kan, yang settingnya school gitu kan, yang main karakternya overpower, bisa lawan musuh sekali tonjok kalah gitu kan ya. Iya. Begitu dulu juga mungkin aku pas kecil gitu kan, kayak Naruto gitu kan, pasti dong siapa sih yang nggak tahu Naruto gitu kan. Naruto. Cuma lama kelamaan ya berubah aja sih tesnya. Mungkin kalau misalnya sekarang sih aku lebih sukanya anime apa, lebih ke slice of life atau drama kali ya. Drama. Iya, slice of life, jadi ya bahas keseharian aja gitu kan, yang kesannya agak mungkin beberapa orang ngelihatnya kayak ngebosenin gitu karena kayak bahas keseharian doang gitu. Itu salah satu contohnya itu kayak ada anime judulnya Non Biori ya. Non Biori itu animenya ngebahas tentang anak-anak di pedesaan gitu ya. Jadi di sekolah di pedesaan itu cuma ada 6 atau berapa anak gitu ya. Nah, itu tuh mereka satu sekolah gitu, dan satu sekolah itu mereka beda jenjang gitu, yang SD, yang SMP, tapi itu satu sekolah dan satu ruang kelas gitu. Nah, itu jadi berkutiknya ke keseharian mereka aja, dan menurutku itu tuh apa ya? Charming aja gitu, jadi kayak gitu. Adem sih gitu. Mungkin sekarang tuh lebih nyarinya ke anime-anime yang adem sih, Kak. Gitu sih. Kalau sekarang kakak lagi cosplay apa? Waduh, aku ini cosplay ini karakter yang underrated ya, underrated. Karakter namanya Yomogi. Dia karakter dari seri SSSS Dynazenon. Itu tuh anime tahun berapa ya? 2020, 2021, aku kurang lupa rilisnya tahun kapan gitu. Cuma ya animenya tuh jadi dia tentang robot-robotan gitu sih, kadang-kadang kayak anak kecil banget ya, robot-robotan gitu, kayak mecha gitu sih, anime mecha. Dia tuh pada dasarnya sih tokusatsu. Dia tuh kakak tahu Ultraman kan? Nah, Ultraman tapi versi animasinya itu satu universe lah kata kita, Ultraman tapi versi animasinya gitu, dari seri Gridman gitu, Gridman Universe. Nah, itu salah satu serinya ada Dynazenon. Nah, aku cosplay main karakter di Dynazenon itu, Yomogi. Yeah. Balik lagi nih ya kak ke komunitas Nishikai. Terus jumlahnya ada berapa sih anggotanya? Jumlah anggotanya ya, yang terdata sih banyak. Aku nggak pegang ininya gitu, data lengkapnya gitu. Cuma kalau misalnya yang aktifnya sih mungkin around di 40-50-an, around segitu sih gitu yang aktif sekarang gitu. Kalau misalnya dihitung dari member-member yang lamanya juga gitu kan banyak gitu, lebih banyak. Cuma yang aktifnya sih sekitar segitulah, sekitar 40-50-an lah. Ya sekitar segitulah yang aktif kumpulan. Oh iya. Kalau ini kan kegiatan di Nishikai ngapain aja sih kak? Kegiatan Nishikai ya. Nishikai itu kegiatannya banyak ya. Anjir, so sibuk ya. So sibuk dikit, banyak kegiatan. Sebenarnya kita kegiatannya ada yang paling jelas nih ya, kayak kumpul reguler itu paling utama tuh gitu. Kita kegiatannya kan ada eksternal internal ya gitu. Nah, kegiatan internalnya dulu, kalau misalnya kegiatan internalnya tuh yang paling utama itu kumpul reguler. Kita kumpul reguler itu setiap hari Rabu itu di Untir Tapakupatan kita. Nah, itu tuh ngumpul buat ini aja gitu kan, buat ngobrol atau buat pokoknya ya ngumpul lah gitu, ngumpul reguler biasa aja, kopdar lah kalau bahasa komunitasnya mah gitu. Cuma selain itu kita pun ada, karena di Nishikai ini kan ada berbagai klub ya kak, ada berbagai minat bakat gitu. Apa aja itu? Nah, minat bakatnya itu ada musik, ongaku, ada dance, odori, udah gitu ada literasi itu bungaku, udah gitu apa lagi ya, cosplay ya. Ini baru lagi cosplay gitu, dan ada cosplay juga gitu. Nah, biasanya setiap klub itu ada ininya masing-masing juga kak, ada kumpulnya masing-masing gitu, kegiatannya masing-masing. Aku sendiri sih lebih fokusnya ke bungaku gitu kak, karena aku seneng gambar gitu. Di bungaku itu ada literatur gitu. Literatur itu ya itu mencakup gambar, tulisan gitu kan, kayak misalnya cerpen gitu kan, dan juga ya gambar gitu, ilustrasi gitu. Kalau misalnya cerpen itu dipegang sama Bang Ren yang lagi mendampingi. Udah gitu manga ada juga, sekarang ketuanya Pujo gitu. Dulu aku emang aku megang manga juga dulu gitu. Manga. Sekarang udah enggak gitu. Kalau boleh tahu paling banyak tuh minat kemana? Minat kemana ya? Shifted sih ya kak. Cuma yang paling jelas tuh cosplay sih kak. Maksudnya terlebih dari apa ya? Kata kita resurgence tuh apa ya? Kata kita kembali naiknya lagi gitu kan, naiknya lagi perwibuan di Indonesia, khususnya di Serang ya gitu. Serang daerah Banten itu kan mulai naik lagi tuh 2020 tuh ya kayak. Abis Covid tuh karena mungkin anjir
bosen gitu di rumah gitu kan, akhirnya pada nonton anime pun banyak gratis gitu, jadi banyak wibu baru gitu kan tertarik ke cosplay juga. Jadi paling banyak sih sekarang peminatnya di cosplay, udah gitu Bungaku, terus ke Ongaku lebih ke musik, udah gitu baru ke Odori gitu. Odori emang agak ini sih gitu, susah, butuh banget gitu member Odori, tapi member Odori kita emang luar biasa banget gitu kan, emang latihannya kenceng gitu, emang berkualitas lah. Cuma apa ya, kalau misalnya dari segi kuantitas tuh emang Odori tuh sedikit gitu, cuma ya itu sih kualitasnya nggak bisa diragukan. Itu sih ya. Menurut kakak sendiri gimana sih perkembangan cosplayer yang ada di Serang? Nah, waduh, cosplayer di Serang perkembangannya. Saatnya self proclaim nih, Bang. Aduh, self proclaim. Ya jadi mungkin aku bahasnya dari awal aku masuk Nishikaya juga gitu ya. Mungkin dari awal aku masuk Nishikaya gitu, dari 2017 gitu. Awal aku masuk Nishikaya itu sebenarnya cosplayer di Serang tuh udah ada dari dulu juga ya, karena komunitas Nishikai pun udah ada dari 2010, dan selain itu pun ada komunitas-komunitas lain juga kan di sekitar Serang Cilegon gitu. Aku awal join tuh ya komunitas, rata-rata yang cosplay itu ya anggota komunitas gitu, emang yang anggota komunitas either itu Nishikai atau komunitas lain gitu kan. Itu dulu tuh ya cosplay kata kita mah itu aja gitu, karena orang-orangnya ya paling sedikit gitu aja gitu kan, dan kumpulnya pun karena di Serang Cilegon tuh belum begitu banyak event ya dulu. Ada event gitu kan, event anime kayak gitu, cuma belum begitu banyak gitu. Nah, mulai gebrakannya nih sebenarnya awalnya ada komunitas namanya JBF, Japan Banten Forum. Nah, itu tuh salah satu komunitas yang didirikan beberapa member Nishikai dan member komunitas lain gitu kan. Nah, itu dulu kita ngebikin event juga gitu kan, event di tahun 2018 sama 2019 apa 2019 ke 20 ya, aku agak lupa dikit sih. Cuma awalnya tuh pokoknya sekitar 2020 gitu ya, 2020 itu kita ngadain di Cilegon gitu kan, di Creative Center Cilegon sama di Trans Studio Cilegon tuh, Trans Studio Mini Cilegon. Nah, udah gitu akhirnya kita Nishikai sendiri nih, kita ngebikin event JPSC 5. JPSC itu event rangkaian tahunan kita gitu. Tiap tahun itu pasti ada JPSC, dan kebetulan JPSC ini kita tempatnya di MOS tuh, karena tempat apa ya, maksudnya kan MOS itu kan kata kita mah sentralnya Serang gitu ya, maksudnya banyak orang yang pada inilah gitu, aksesnya juga paling gampang gitu. Nah, jadi pas di situ tuh rame banget Kak, bener-bener rame banget. Mungkin salah satunya karena itu juga kan, karena apa, awal-awal setelah Covid itu kan ya, mulai agak renggang dikit gitu kan, dan seperti yang tadi saya bilang gitu kan, banyak wibu-wibu baru gitu kan ya, banyak wibu-wibu baru akhirnya pengen nyoba cosplay. Ya udah tuh JPSC 5 tuh gede banget gitu, dan dari situ tuh kita cukup kaget gitu sama animo masyarakat Serang soal apa, anime ini, soal cosplay ini ternyata wah segede ini gitu kan. Akhirnya ya udah deh tuh lanjut makin gede, udah dari JPSC 5 kita ngadain cosgeth gitu kan di CCM gitu. Udah gitu ya JPSC 6 yang di Desember kemarin yang 2 hari itu gede banget, dan ya perkembangannya ini sih Kak, pesat. Cuma kalau misalnya dibilang pesatnya itu mulainya di sekitar 2020 2021 lah gitu. Dan itu ya JPSC 5 itu menurut aku kayak bukti paling ininya gitu, paling wah gitu, rame nih gitu. Perkembangannya itu pesatnya di situ, di JPSC 5 itu sih Kak. Iya. Oke. Kalau komunitas Nishikai sendiri tuh punya visi misi nggak sih Kak? Waduh, misi-misi organisasi yang lain kan. Waduh. Komunitas Nishikai ini kayak organisasi kan jatuhnya, apa gimana? Iya, kita tuh pada dasarnya organisasi gitu ya. Komunitas semi organisasi atau makan organisasi malah, karena kita punya struktur organisasi yang jelas gitu kan. Kita ada ketua, ada bendahara gitu. Kita punya perangkat-perangkat itu gitu kan. Kalau misalnya ditanya visi misinya, saya bawa visi misi dari ini aja, dari salah satu sahabat saya gitu, Kak Ajay. Itu tuh memasyarakatkan wibu dan mewibukan masyarakat. Jadi ya kayak gitu kita apa tuh gitu, memasyarakatkan wibu dan mewibukan masyarakat gitu. Soalnya kita bahas dari kata wibu itu sendiri gitu ya. Kata wibu ini kan artinya ya itu kan dari kata weabo gitu. Sekarang udah masuk ke KBBI gitu dan diakui sebagai kata baku gitu. Wibu ini artinya ya orang-orang yang antusias sama kebudayaan Jepang. Pokoknya all about Jepang lah kata kita mah gitu kan. Pokoknya apapun tentang Jepang itu pada ini gitu. Nah, kalau dulu kan
kata wibu tuh konotasinya agak negatif gitu kan ya. Kayak orang-orang yang agak freak gitu kan, terlalu over kekanak-kanakan gitu dan sebagainya. Nah, Nishikai itu mau masyarakatkan wibunya itu. Jadi di Nishikai itu ketika masuk Nishikai itu tuh kita kata kita ngasih pembelajaran, ngasih wawasan. Jadi kita tuh harus bisa diterima sama masyarakat gitu. Kita harus meskipun kita hobinya ya agak di luar yang masyarakat umum, kayak mungkin kalau misalnya masyarakat umum ngelihat kayak suka Jepangan, suka cosplay itu kayak agak apa sih gitu kan. Nah, Nishikai itu adalah fungsinya kita buat kita nih bisa diterima di masyarakat, kita nih kata kita mah positif gitu. Jadi kita tuh nyekolahin ngasih wawasan lah gimana cara bertindak sesuai etika gitu. Yang kita suka sama hobi boleh gitu, cuma kita pun harus sesuai sama etika, unsur adat masyarakat dan sebagainya. Pokoknya kita harus sejalan dan memasyarakatkan dan mewibukan masyarakat. Mewibukan masyarakat dengan acara apa? Yaitu kita bikin event. Terus orang-orang yang awalnya nggak tertarik sama hobi ini gitu kan, ngelihat kayak misalnya ke MOS itu kan JPSC itu, wih rame-rame apa nih gitu, banyak yang cosplay lucu-lucu, aku mau ikut lah gitu kan. Akhirnya kan banyak yang tertarik lagi tuh ke hobi ini. Pada dasarnya kita ngembangin dua lah gitu kan. Maksudnya kita ngembangin masyarakatnya gitu kan, biar tertarik ke hobi ini juga, dan kita pun ngembangin diri kita juga gitu kan, diri anggota-anggota juga gitu. Entah itu dari bakatnya gitu kan, dan juga ya itu secara norma dan sebagainya gitu. Pokoknya yang penting adalah itu sih, wibu yang beradab sih yang paling penting tuh itu. Masuk Nishikai itu. Jadi ada ininya lah gitu, kita kasih wawasan nih. Itu sih kan. Kalau tuh aja yang nonton, waduh gitu kan, visi gua tuh gitu. Kalau kalian sendiri pernah ikutan festival apa aja? Atau kalau enggak, Nishikai itu kan komunitas Nishikai pernah buat event apa yang sukses gitu? Bikin event apa aja yang sukses ya? Alhamdulillah sih eventnya sukses. Waduh, astagfirullah, nggak boleh takabur. Coba kalau misalnya dulu sih dari awal aku masuk tuh emang belum begitu serius ke bikin event yang kayak misalnya event anime lokal kayak gitu tuh belum begitu ya, karena agak sulit juga sih, karena dulu tuh selain dari SDM-nya gitu, pokoknya resource kita masih sedikit banget lah gitu kan, dan kita juga pengalamannya masih minus juga. Meskipun Nishikai sebelumnya kayak di 2015 itu Nishikai pernah bikin Nishikai Little Matsuri gitu kan, terus 2016 itu juga pernah bikin juga gitu kan, sebelumnya juga pun pernah bikin gitu. 2017 nggak bikin, 2018 nggak bikin, cuma 2018 itu kita mulai awal JPSC itu J-Pop Showcase. Itu tuh jadi kata kita magnum opusnya Nishikai. Itu tuh event paling puncaknya dari Nishikai gitu. Karena JPSC itu kan sebenarnya masuk dari rangkaian ini Kak, masuk rangkaian oprek. Jadi salah satunya adalah kan mahasiswa baru gitu, atau anggota-anggota baru yang baru masuk Nishikai ini masuk, kemudian dia ikut makrab gitu kan, ikut kegiatan internal seperti ada itu. Ada makrabnya gitu. juga ya? Ada Kak, kita ada makrabnya juga gitu. Setiap tahun kita ada makrabnya. Dan acara puncak dari oprek itu adalah JPSC, di mana anak-anak baru ini, member-member baru ini kita kenalin nih ke masyarakat nih talentnya gitu. Di situ kita tampilin lah gitu mereka yang suka nyanyi, yang suka ngedance dan sebagainya, kita tampilin pokoknya semua di situ gitu. Dulu tuh ya kayak gitu, utamanya si JPSC. Cuma selain itu pun kita ada cosget gitu kan. Cosget nih yang cosplay gathering gitu. Itu tuh kata kita mah mini JPSC, atau JPSC kan akhir tahun tuh biasanya kita. Nah, cosget itu biasanya awal tahun atau pertengahan tahun gitu. Contohnya kan ini minggu ini kan ada cosget nih gitu di CCM gitu. Ya itu sih Kak kita. Tapi selain itu pun kita biasanya ada collab sama dari luar juga sih, antara itu dari komunitas luar gitu kan, komunitas lain ngajak collab bikin event gitu. Oke, gitu. Contohnya kayak yang di JBF tadi yang aku ceritain, atau dari pihak luar gitu kan, kayak misalnya dulu kita collab sama Honda untuk bikin Januari itu kita collab sama Honda gitu kan di MOS gitu kan, di Public Launching Day. Selain itu juga kita bikin acara di MOS lagi, di Sosoro Mall di Merak gitu. Kita juga bikin gitu. Jadi alhamdulillah lumayan banyak sih gitu kan event yang suksesnya gitu sih kan. Kalau boleh tahu makrabnya tuh isinya apa aja sih? Makrabnya isinya apa aja?
rahasia dong kak, itu kan apa ya, kesannya surprise gitu kan untuk anak-anak baru gitu ya, untuk anak-anak Kalau baru ya buat yang gitu. udah-udah aja deh, nggak apa-apa. Iya, cuma yang jelas tuh makrab gitu di situ namanya malam keakraban, pokoknya di situ isi kegiatannya itu selain dari kata kita mah kayak ngasih ada materi juga gitu, biasanya materinya tuh pernisikaian, kayak ngebahas soal history gitu dan sebagainya. Tapi selain itu pun kita ada penampilan bakat dan sebagainya, itu ada gitu kan ya, kayak nampilin bakat dan sebagainya. Tapi itu juga yang jelas kita games dong kak gitu, dan gamesnya apaan aja gitu kan, kegiatannya apa ya, itu rahasia sih untuk yang member-member nanti yang mau join ya gitu kan, rahasia pokoknya join biar tahu makrab Nisikai ngapain aja, pokoknya seru gitu. Nisikai open recruitment gak sih kak? Nah, Nisikai open recruitment. Kapan itu? Open recruitmentnya tuh kita setahun sekali ya kak. Jadi setahun sekali kita ada periodenya khusus. Nah periodenya itu kita masuknya bareng sama penerimaan mahasiswa baru Untirta gitu, karena kita basisnya anak-anak Untirta gitu kan ya. Jadi lebih enak kalau misalnya kita ngambil jadwal opreknya sesuai sama anak-anak baru juga gitu kan, mahasiswa baru gitu. Itu tuh biasanya kita tahun ajaran baru tuh berarti kapan? Agustus, Juli Agustus, pokoknya Agustus ke Septemberan itulah, sekitar bulan Agustus lah gitu biasanya. Tiap tahun tuh sekitar Agustus lah. Khusus mahasiswa aja atau boleh dari luar? Nah itu tuh Nisikai itu open ya, maksudnya kita tuh boleh umum kok gitu. Gak harus mahasiswa, tapi yang jelas kita minimal udah punya KTP lah gitu. udah balik gitu, udah tahu mana yang benar, mana yang ini gitu kan, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Jadi kita ngerangkulnya khususnya ke umum gitu kan, kita terlepas itu mahasiswa dan sebagainya gitu, kita nyarinya khusus ya itu yang penting tuh udah punya KTP gitu, udah lulus sekolah gitu kan, dan entah itu umum gitu kan, kamu pekerja gitu kan, atau mahasiswa dari kampus lain pun gitu kan, dari luar Untirta pun banyak kok kak gitu, kita open kok kak gitu. Kayak gimana cara open recruitment buat orang yang di luar? Apa dari Instagram atau gimana? Dulu sih kita pernah bikin rekrutmen online ya kak ya, dulu pas COVID itu kan wajar lah, kita kan nggak bisa kumpul langsung gitu kan, oprek secara langsung kan agak sulit gitu, jadi kita dulu oprek online gitu. Tapi kemarin tuh akhirnya kita dari 2022 itu kita fokuskan opreknya tuh lebih ke ini sih, lebih ke offline sih kak. Jadi pokoknya member baru yang mau datang itu harus datang gitu, harus datang ke stand kita gitu. Itu tuh kita buka standnya biasanya di Untirta, di Pakupatan, sama di FKIP tuh Ciwaro gitu. Sama di Ciwaro kita biasanya buka 2 stand gitu. Nah itu untuk orang-orang yang mau daftar tuh datang ke situ gitu pas masa penerimaannya gitu, masa opreknya. Iya. Boleh kasih tahu nggak sih IG-nya atau media sosial apa aja sih yang dimiliki sama komunitas Nisikai? Nah untuk Nisikai sendiri sih yang jelas itu di @nisikai.id ya. Di situ tuh kita isinya banyak gitu, selain dari info kegiatan kita gitu kan, upcoming event apa, di situ juga kita biasanya mamerin karya-karya member kita gitu kan ya. Itu kan kayak Bunggaku gitu kan, suka gambar gitu. Nah, biasanya ilustrasinya suka di-post di situ juga, dan kalau misalnya Odori atau Onggaku ada foto lagi video perform gitu kan. Nah, itu kita tampilin di situ juga Kak. Jadi di situ tuh selain dari untuk informatif gitu ya, itu juga buat kata kita mah mamerin ini kita lah gitu, mamerin aset-aset kita gitu. Aset-aset member kita gitu kan. Kita lepas di situ sih Kak. Nisikai.id. Ada webnya atau enggak? Webnya ada sih dulu, blognya tuh cuma sekarang nggak ini sih ya Kak, karena web tuh orang jarang ya kayak buka website gitu kan. Sekarang tuh udah jarang gitu baca informasi dan sebagainya, pasti rata-rata di sosial media aja gitu kan, khususnya kayak Instagram atau TikTok gitu kan. Dan kita fokusnya lebih ke Instagram aja sih gitu kan, di @nisikai.id. Sebenarnya ada juga gitu website, cuma itu tuh agak nggak kurus lah, udah lama juga karena udah nggak begitu relevan lah untuk sekarang gitu kan. Kita lebih fokus ke IG aja yang reach-nya lebih ini. Terakhir, Kenapa? harapan untuk komunitas Jepang kedepannya gimana? Harapan untuk komunitas Jepang kedepannya ya, berarti ini secara umum, pokoknya secara umum dan secara spesifik ya. Untuk secara umumnya sih, aku harap sih kalau misalnya scene Jepangan di
Banten, Cilegon, Serang, Cilegon, Pandeglang, Rangkas dan sebagainya itu semakin improve lah ya, semakin besar gitu kan. Jadi orang-orangnya semakin rame gitu kan, playernya lah, kata kita playernya semakin rame gitu kan, dan audiensnya pun semakin rame juga yang tergapai gitu kan, yang kena reach gitu. Akhirnya banyak yang lebih tertarik, jadi lebih inilah kata kita mah semoga sih scene Jepangan ini tetap naik terus gitu ya. Dan untuk Nishikai sendiri sih semoga tetap jadi yang paling depan sih Kak, gitu aja sih kalau aku. Baik Sobat Podcast Radar Banten, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banget buat Kak Gilang udah mau hadir di Podcast Radar Banten. Terakhir deh Kak, apa yang mau Kakak sampaikan buat para penonton Sobat Radar Banten Podcast? Duh, apa yang mau disampaikan ya? Yang jelas sih ini sih, tetap dukung dan tetap antisipasi event-event dari Nishikai selanjutnya sih, itu aja sih. Tetap dukung kita. Kalau tertarik join nanti pas oprek gitu kan. Dan jangan lupa untuk ini bermasyarakat, wibu bermasyarakat itu harus bisa ya guys ya. Patuhi norma dan sebagainya. Oke, terima kasih Sobat Radar Banten Podcast. Jangan lupa untuk follow Instagram, YouTube Radar Banten Official.